Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, meskipun kita tetap di rumah aja. Pada saat ini, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita satukan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, meskipun di rumah aja, kita harus tetap dalam keadaan bersikap seperti beribadah di gereja. Mari kita satukan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan melalui saat teduh pribadi. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian segala puji syukur. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kini tiba saatnya kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 80 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 80 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minuman air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Dalam kehidupan kita sehari-hari, secara sadar atau tidak sadar, kita sering menyakiti hati orang tua kita, hati teman-teman kita, hati saudara-saudara kita. Kita sering menyakiti mereka melalui perkataan, perbuatan, maupun pikiran kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan sambil diiringi pujian, Tuhanku bila hati kawanku.
Adik-adik, karena kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Alkitab Buku Terindah. Adik-adik yang ada di rumah, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa pembacaan firman. Doa pembacaan firman ini akan dipimpin oleh Kak Eko. Kak Eko. Kak Eko. Wah, adik-adik mohon maaf ya, sepertinya Kak Eko belum tiba juga. Padahal minggu lalu Kak Eko berjanji kalau dia akan datang tepat waktu sebelum jam ibadah dimulai. Adik-adik yang ada di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah membuat janji, entah itu kepada orang tua, kepada teman, ataupun saudara kita. Tahu nggak sih, kalau kita berbuat janji, atau kalau kita membuat janji kepada orang lain, mereka pasti menunggu kita untuk menepati janji kita. Hai Kak. Hai. Hai adik-adik. Mohon maaf ya, kakak telat hari ini. Kok Kak Eko bisa telat sih? Kan Kak Eko udah janji datang tepat waktu. Iya, kakak ternyata tidak memperhitungkan perjalanan yang cukup panjang dan banyak sekali hambatannya. Nah Kak Eko, lain kali kalau Kak Eko buat janji, kalau misalnya datang jam 11, berarti kakak harus memperhitungkan waktu berangkat lebih awal ya. Baik kakak, dan semoga ini tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk beribadah pada hari ini. Nah, karena Kak Eko sudah ada di sini, kita langsung saja untuk berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Silakan Kak Eko. Terima kasih Kakak Ratri. Sama-sama. Adik-adik sekalian, hari ini kakak senang sekali karena kita semua boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun jarak memisahkan kita, walaupun kondisi seperti ini membuat kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kakak yakin dan percaya, sukacita adik-adik tidak akan pernah luntur. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Namun sebelumnya, kita tidak bisa memahami cerita firman Tuhan kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, mari ambil sikap doa semuanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersuka cita Tuhan karena hari yang indah ini kembali Tuhan berikan bagi kami. Kami telah Tuhan persiapkan untuk bersama-sama duduk beribadah di ibadah sekolah minggu Jemaat Kota hari ini. Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan,
agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami mengerti, serta kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, terlebih buat Kakak Eko yang akan bercerita tentang firman kebenaran-Mu. Ini kami yang berdoa Tuhan, ini hati kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, amin. Adik-adik sekalian, sudah siap Alkitabnya? Oke, karena semua sudah siap, kita buka kitab Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-80. Sekali lagi, kitab Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-57 hingga ayat 80. Kita menyimak bersama sambil membaca di dalam hati, dan kakak akan bacakan ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca bersama pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, kakak minta maaf ya, karena hari ini kakak tidak menepati janji. Kakak berjanji bahwa hari ini kakak akan datang tepat waktu untuk ikut beribadah dengan adik-adik semua. Tetapi sayangnya kakak terhambat dalam perjalanan. Kakak dari rumah tidak memikirkan tentang bagaimana banyaknya kendaraan yang mungkin membuat perjalanan akan semakin macet.
Atau mungkin ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi dan membuat kemacetan yang cukup parah, sehingga kakak tiba tidak tepat waktu. Kakak sedih, tetapi kakak tidak bisa melakukan apa-apa karena kakak bukan Tuhan. Tuhan dapat melakukan apa saja, bahkan yang menurut kita mustahil untuk kita lakukan. Kakak mau tanya kalian ini, percaya tidak bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang mustahil bagi manusia? Percaya? Pasti percaya. Dan kakak pun percaya. Kenapa? Karena kakak tahu bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja, bahkan yang mungkin tidak dapat kita lakukan, termasuk berjanji dan menepati semua janji-janjinya. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita Natal yang bercerita tentang janji Tuhan di masa lalu akhirnya tergenapi atau terjadi. Kakak mau tanya, atau mungkin adik-adik bisa tanya saudara atau mama papa di sekitarnya, tanya kira-kira janji Tuhan yang mana yang sudah tergenapi? Janji Tuhan yang mana yang sudah terjadi di dalam Alkitab sesuai dengan cerita Alkitab atau cerita Natal kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Apa? Benar sekali. Cerita tentang kelahiran Yesus. Kalian tahu tidak bahwa kelahiran Yesus itu ternyata sudah dijanjikan sejauh 730 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangkan, di tahun itu Tuhan telah berfirman melalui Yesaya, Nabi Yesaya, untuk menyampaikan kabar ini kepada orang banyak, sehingga orang banyak semakin berharap, wah, Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan mereka akan lahir. Adik-adik sekalian, itu adalah janji yang mungkin menurut kita, masa sih? Kapan? Apakah itu benar-benar akan terjadi? Itu mungkin pertanyaan orang-orang pada saat itu. Tetapi Roh Kudus bekerja dan membuat mereka percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya tanpa ragu sedikit pun. Sayangnya, ada juga janji yang sudah Tuhan sampaikan lewat malaikat dalam cerita kita, yang disampaikan di depan seorang bapak yang namanya Bapak Sakaria. Pada saat itu Bapak Sakaria sedang melayani jemaat di Bait Allah. Dan saat itu pun malaikat bertemu dengan Bapak Sakaria dan menyampaikan kabar sukacita bahwa istri Bapak Sakaria yang bernama Elisabet, Ibu Elisabet, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mempersiapkan kita semua menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Bapak Sakaria waktu itu bingung. Lah, gimana ceritanya? Istri saya sudah tua, sudah tidak bisa melahirkan. Ternyata Bapak Sakaria ragu akan janji Tuhan yang disampaikan lewat malaikat pada kala itu. Sedih, sangat sedih. Kakak pun merasa sedih. Malaikat yang langsung menyampaikan, tapi Bapak Sakaria merasa ragu. Karena itu Tuhan pun juga sedih dan membuat Sakaria bungkam. Bapak Sakaria membisu, tidak dapat berkata apa-apa, sama sekali tidak dapat berkata apa-apa, sampai dia sendiri melihat janji Tuhan benar-benar terjadi. Dan benar sekali adik-adik sekalian, selama 9 bulan Ibu Elisabet mengandung, Bapak Sakaria tidak berkata-kata satu kata pun, tidak dapat mengeluarkan suara. Bapak Sakaria membisu. Itu adalah hukuman dari Tuhan kepada Bapak Sakaria yang tidak percaya, bahkan ragu atas janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada dia, juga kepada Ibu Elisabet. Itu mustahil. Ya, benar sekali. Bagaimana seorang ibu tua masih dapat melahirkan? Dan kita jangan lupa bahwa yang menyampaikan janji itu adalah Sang pemegang janji, yaitu Tuhan kita. Pasti akan terjadi. Dan apakah terjadi adik-adik sekalian? Benar, seperti dengan pembacaan kita. Pada saat itu, Ibu Elisabet melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan di dalam Alkitab disebut siapa? Siapakah nama seorang bayi yang sudah dilahirkan oleh Ibu Elisabet? Siapa? Tadi sudah disebutkan dalam Alkitab. Benar sekali, dialah Yohanes. Dan kalian tahu, arti Yohanes adalah Allah itu pemurah. Nah, adik-adik sekalian, 8 hari sejak kelahiran Yohanes itu,
Sakaria akhirnya kembali dapat berkata-kata dan memuji nama Tuhan. Hah? Bagaimana bisa seorang Bapak Sakaria yang dihukum selama 9 bulan tidak bisa berkata, tidak bisa berbicara, membisu, dan pada saat sekali dia bisa berkata-kata, dia lalu memuji Tuhan yang sebelumnya sudah menghukum dia. Kalau kakak pasti marah sama Tuhan. Kalau kakak pasti benci sama Tuhan. Tapi malah Sakaria bersuka cita. Ternyata selama 9 bulan Bapak Sakaria belajar untuk sabar, belajar untuk taat, dan belajar untuk merenungkan janji-janji Tuhan yang sudah disampaikan kepada Bapak Sakaria. Dan itu mengubah hati Bapak Sakaria. Itu membuat Bapak Sakaria merasa bersuka cita karena Tuhan berkenan kepada Bapak Sakaria dan Ibu Elisabeth untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang juga sudah dijanjikan mempersiapkan semua umat manusia termasuk kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Adik-adik sekalian, mungkin bisa dibilang ketidakpercayaan Bapak Sakaria ini adalah sebuah halangan. Sama seperti kakak tadi, mendapatkan halangan yang banyak sekali di tengah jalan. Dan itu membuat kakak tidak menepati janji. Tetapi halangan itu apakah membuat Tuhan tidak menepati janji? Dia tetap menepati janjinya. Apapun halangannya, sekali Tuhan berjanji, dia pasti menepati janjinya. Karena itu jangan pernah takut pegang janji Tuhan. Jangan pernah pegang janji manusia. Pegang janji Tuhan. Dari mana dapat janji Tuhan? Kalian bisa temukan janji Tuhan lewat Alkitab yang kalian baca setiap hari. Adik-adik sekalian, kita tahu bahwa setiap rasa takut yang kita alami atau pikiran-pikiran yang membuat kita takut, itu pasti akan membuat kita melupakan Tuhan. Kita pasti merasa dijauhkan oleh Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tetapi percaya, jika Tuhan mengatakan aku menyertaimu, Tuhan pasti menyertaimu. Jika Tuhan mengatakan aku berada di sampingmu, aku menjagamu, aku memelukmu, aku menaungimu, percaya Tuhan pasti ada dan selalu bersama-sama dengan kita. Adik-adik sekalian, bacaan kita tadi adalah sebuah pujian dari Sakaria. Dia sangat bersuka cita karena sudah diperkenankan kepada Tuhan untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Benar saja, dari mana disebutkan kelahiran Juru Selamat di dalam bagian itu? Mari kita buka kembali Alkitab kita, tepatnya di ayat yang ke-68 sampai 69. Kakak bacakan sekali lagi ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Di bagian ayat inilah dikatakan bahwa Sang Juru Selamat yang disebut sebagai tanduk keselamatan akan hadir. Dan di ayat yang ke-78 kita baca lagi. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Surya pagi memancarkan sinar kemuliaan. Dialah Sang Juru Selamat yang lahir menjadi terang di tengah hati umat manusia yang sedang penuh dengan harapan akan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah arti Immanuel yang sesungguhnya dalam hidup kita. Apa arti Immanuel? Kakak tidak dengar, jauh sekali ya. Sekali lagi, apa kata Immanuel? Apa arti Immanuel? Allah menyertai kita. Dan sekali Allah mengatakan dia menyertai kita, dia pasti menyertai kita. Sekali lagi katakan Immanuel. Bersama-sama, 2, 3. Immanuel. Amin. Amin. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, Tuhan yang sungguh sempurna, Tuhan yang penuh kemuliaan,
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman, kebenaran Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sangat rindu Engkau hadir dalam kehidupan kami, menjaga kami, melindungi kami, dan menyertai kami sampai kapanpun. Apapun kondisi kami saat ini, kami percaya janji-Mu pasti Kau genapi. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, itulah tadi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang sudah disampaikan melalui cerita Kak Eko. Melalui cerita ini, kita diajarkan untuk senantiasa jangan takut dan percaya bahwa janji Tuhan akan senantiasa Ia tepati seperti apa yang Ia katakan. Untuk merespon akan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Tuhan bersama kita. Kini tiba saatnya kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Nats persembahan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 81 ayatnya yang kedua. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Gereja Toraja Jemaat Kota. Kita membawa persembahan kita sambil diiringi pujian, bukan karena upahmu. Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bahagia hari ini, pada hari Minggu. Kami tetap menikmati sukacita beribadah bersama. Juga sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kami sangat senang, kami sangat bahagia kembali mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang baik kepada kami, yang menolong setiap orang, bahkan kami selaku anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu, menjaga mengasihi orang tua kami, mama, papa, kakak dan adik kami, juga kakak-kakak kami sebagai guru sekolah minggu. Kami sangat senang mereka betul-betul mengasihi kami, mengajar kami firman Tuhan setiap waktu.
Kami juga senang bahwa kami boleh memberikan persembahan syukur yang nanti akan kami transfer ke rekening sekolah minggu. Dalam persembahan ini Tuhan Yesus memberkati cara kami selanjutnya di masa-masa COVID-19 ini, juga di masa-masa Natal ini, kiranya kami tetap bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Sebelum menerima berkat dari Tuhan, terlebih dahulu kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-78 sampai ayatnya yang ke-79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adik-adik sekalian, percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada bagi kita. Karena itu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Untuk menutup ibadah kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya meskipun di rumah aja. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat Natal.